Cara berpikir kita atau memandang sesuatu itu akan erat kaitannya dengan bagaimana cara kita menghadapi sebuah masalah atau persoalan hidup. Namun ini seringkali dilupakan oleh setiap kita, yaitu cara kita berpikir. Kadangkala memang dengan kemampuan berpikir kita bisa berpikir begitu banyak, memikirkan segala macam perkara, bahkan semuanya kita mau pikirkan. Dan dilakukan pula secara berlebihan, sehingga masalah kecil menjadi terasa besar. Atau sebaliknya justru, karena kita salah berpikir, maka masalah yang besar menjadi terasa kecil. Ini membuat kita berpikir secara tidak proporsional, tidak sesuai dengan porsi yang harusnya dapat kita lakukan, yaitu berpikir sesuai dengan porsi kita masing-masing dan sesuai pula dengan porsi yang memang tidak perlu kita pikirkan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan yang akan mengajarkan kita untuk berpikir proporsional. Dari Roma 12 ayat yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Satu ayat yang cukup panjang ini dari Roma 12 ayat 3 sebenarnya berkait erat pula dengan ayat yang kedua sebelumnya yang berbicara tentang berubahlah oleh pembaruan budimu. Hal ini dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma setelah panjang lebar Roma 1 sampai 11. Begitu banyak pengajaran atau doktrin yang Paulus ajarkan tentang Allah, tentang keselamatan, tentang kasih karunia, dan tentang Injil yang dia beritakan itu. Maka di dalam Roma 12 sampai selesai ini hal-hal praktis, yaitu mengajarkan setiap orang yang sudah memahami doktrin atau pengajaran tentang keselamatan itu perlu menyadari untuk mempersembahkan tubuh mereka, hidup mereka sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah, sekaligus juga untuk supaya hidup mereka diubahkan. Dan perubahan yang sejati atau yang benar harus terjadi itu bermula dari pikiran manusia. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Seringkali kita mau hidup kita berubah, lingkungan kita berubah, masalah di sekitar kita punah selesai, kehidupan kita menjadi berubah, keluarga kita berubah, dan semuanya kita ingin itu berubah menjadi lebih baik. Tetapi seringkali justru kita tidak berdoa kepada Tuhan untuk mengubah pikiran kita terlebih dahulu. Karena itu sebenarnya pangkal dari berbagai macam cara pandang terhadap persoalan. Bila cara pikir kita tidak diubahkan, maka cara memandang kita terhadap sebuah persoalan pun tidak berubah. Masih salah, terlalu berlebihan, atau bahkan memikirkan sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan, atau sebaliknya, kita memikirkan sesuatu yang sebenarnya itu adalah penting untuk kita pikirkan, tapi kita tidak memikirkannya. Berpikir proporsional dalam hal ini dikatakan dalam ayat yang ketiga Roma 12, yaitu berdasarkan kasih karunia Tuhan yang diberikan. Inilah sebenarnya dasar dan awal mula untuk orang berpikir proporsional, bahwa hidup kita sesungguhnya adalah hidup karena anugerah. Porsi Tuhan adalah memberikan anugerah itu kepada kita dan kita penerimanya. Bukan sumber anugerah itu dari kita, tetapi dari Tuhan. Dan dengan kacamata kasih karunia inilah, maka berpikir proporsional itu akan bertumbuh.
yaitu tidak berpikir lebih tinggi dari yang patut kita pikirkan. Berpikir tidak lebih tinggi dari yang kita pikirkan berarti memang pada satu kualitas atau kadar yang benar tentang apa yang kita perlu pikirkan. Ada hal-hal yang memang tidak dapat kita ubah dalam hidup kita, dan serahkanlah itu kepada Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang kita dapat ubahkan, lakukanlah itu. Dan untuk itu kita perlu hikmat untuk membedakan antara hal yang bisa kita ubah, yang memang kita perlu pikirkan, dengan hal-hal yang tidak bisa kita ubah, yang memang kita harus serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Inilah bicara berpikir secara proporsional, yaitu berdasarkan kasih karunia atau anugerah, dan begitu rupa berdasarkan iman percaya menurut ukuran yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan kata lain, bahwa memang setiap orang punya ukuran iman percaya yang berbeda-beda di dalam memandang sebuah masalah. Dan semakin dalamnya iman seseorang kepada Tuhan, tentu saja pikirannya akan makin dikuasai Tuhan, dan disinilah berpikir proporsional itu akan menjadi bertumbuh dengan benar. Dan bahkan dikatakan kamu dapat menguasai diri menurut ukuran iman itu bila engkau berpikir proporsional. Berarti bahwa kemampuan kita untuk bisa menguasai diri kita itu berangkat dari berpikir proporsional tadi, yang sesuai dengan iman percaya kita. Bila kita meyakini dan mengimani bahwa Allah Maha berdaya menolong kita yang tidak berdaya, maka itu akan memberikan kepada kita satu kelegaan, memberikan kepada kita justru diberdayakan oleh kasih karunia Tuhan itu. Bukankah itu yang dikatakan ukuran iman yang dikaruniakan, dianugerahkan Allah kepada kita masing-masing? Hari-hari ini ketika kita berhadapan dengan berbagai macam masalah dan persoalan hidup, berdoalah kepada Tuhan bukan sekedar supaya masalah itu selesai dan hilang punah tidak ada lagi, tapi justru mampukanlah untuk supaya mata iman kita membelalak lebih besar lagi, melihat dengan mata iman tentang apa yang ada di hadapan kita. Dan biar kita berdoa pula supaya pikiran kita dipenuhi dengan anugerah Tuhan, supaya kita dengan percaya kepada Tuhan, percaya bahwa anugerahnya itu cukup, bahwa di tengah pergumulan kita yang berat itu, maka anugerah Tuhan cukup untuk memfasilitasi, mengayomi, dan menopang hidup kita. Maka di situ kita betul-betul berserah kepada Tuhan. Berpikir proporsional diawali justru dengan membangun hubungan personal dengan Tuhan kita. Dari situlah kita diberdayakan olehnya. Dari situlah maka berpikir proporsional yang berangkat dari hubungan personal dengan Tuhan itu akan menjadi sebuah kekuatan untuk mengatasi berbagai macam persoalan. Bersama dengan Tuhan kita bisa, dan berpikirlah proporsional berangkat dari hubungan personal dengan Tuhan yang makin karib, makin dekat, makin kuat, dan makin kita dimampukan pula menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan, persoalan, dan masalah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu mau menjalin relasi dengan kita, karena itu jagailah relasimu juga dengan Tuhan, supaya makin kita bertumbuh dewasa di dalam kasih Tuhan kita. Amin.